Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dibio Priyotomo dari Tadris IPSB 2020. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi terkait faktor-faktor pendidikan yang mana nantinya akan dijelaskan sesuai dengan kaidah-kaidah pertanyaan bahasa Indonesia, yaitu 5W1H. Tugas ini ditujukan untuk pemenuhan salah satu ujian akhir semester 2 mata kuliah ilmu pendidikan. Langsung saja pada penjelasan yang pertama adalah what apa. Apa yang dimaksud dengan pendidikan ataupun faktor-faktor pendidikan? Pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadiannya yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik dan diberikan awalan dan juga akhiran pe dan juga an, yang berarti proses mengubah sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan juga pelatihan. Adapun pengertian pendidikan menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan. Menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan juga emosional ke arah alam dan sesama manusia. Yang kedua, pengertian pendidikan menurut Jaya Karya, pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda ataupun pengangkatan manusia muda menuju taraf insani. Sedangkan pengertian pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Yang kedua adalah where, di mana. Di manakah pendidikan dan faktor-faktor pendidikan semua berasal? Pendidikan semula berasal dari bahasa Yunani, yakni pedagogi. Pedagogi adalah bimbingan yang diberikan kepada anak. Sedangkan dalam bahasa pendidikan semula berasal dari bahasa Yunani, yakni pedagogi. Pedagogi adalah bimbingan yang diberikan kepada anak. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah education, yang artinya pengembangan atau bimbingan. Sedangkan versi bahasa Arab adalah tarbiyah, yang berarti pendidikan. Yang ketiga adalah when, kapan. Kapan faktor-faktor pendidikan bisa dilaksanakan? Faktor pendidikan bisa dilaksanakan dan juga diterapkan pada jenjang mulai SD sampai dan juga SMA, kurang lebih 9 tahun lamanya. Pendidikan dasar menjadi pondasi awal sebelum memasuki pendidikan menengah. Adapun periode waktu pendidikan dasar adalah kurang lebih 6 tahun. Selain itu, pentingnya lembaga pendidikan mempunyai fungsi adalah untuk mempersiapkan seluruh elemen masyarakat untuk mengembangkan minat, bakat, dan juga potensinya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Yang keempat adalah who, siapa. Siapakah Bapak Pendidikan Nasional dan penjelasan seperti apakah yang dijelaskan dari tokoh tersebut mengenai faktor-faktor pendidikan. Perlu kita ketahui bahwasanya gelar Bapak Pendidikan Nasional disematkan kepada beliau Ki Hajar Dewantara. Dikarenakan kepeduliannya yang sangat tinggi pada zamannya, ia mampu mendirikan taman siswa. Adanya taman siswa tersebut sangatlah menekankan pendidikan, rasa kebangsaan kepada peserta didik supaya mereka mencintai bangsa dan tanah air dan mampu berjuang untuk memperoleh kepeduliannya yang sangat tinggi pada zamannya, ia mampu mendirikan taman siswa. Adanya taman siswa tersebut sangatlah menekankan pendidikan, rasa kebangsaan kepada peserta didik supaya mereka mencintai bangsa dan tanah air dan mampu berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Di tengah keseriusannya, beliau mampu mencurahkan perhatian dalam dunia pendidikan
dan juga beliau juga mampu rajin menulis. Dan alhasil beliau mampu mendefinisikan pendidikan yang berarti menuntun segala kekuatan kodrat kepada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kelima adalah why, mengapa. Mengapa faktor tujuan di dalam faktor-faktor pendidikan sangatlah determinan daripada faktor yang lainnya. Dikarenakan setiap kegiatan apapun bentuk dan jenisnya, sadar atau tidaknya, selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Biar bagaimanapun, segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai tujuan tidak akan mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian, tujuan merupakan adapun fungsi tujuan bagi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai arah pendidikan, yang kedua sebagai tujuan titik akhir, yang ketiga sebagai tujuan titik pangkal mencapai tujuan lain, dan yang keempat adalah memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Adapun materi yang terakhir adalah how, bagaimana aktivitas di dalam faktor-faktor pendidikan tersebut dapat membentuk pola interaksi yang saling berpengaruh terhadap jalannya pendidikan. Perlu kita ketahui di dalam pendidikan ada berbagai macam faktor yang dapat membentuk pola interaksi yang saling mempengaruhi. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama adalah faktor tujuan, yang kedua faktor pendidik, yang ketiga faktor peserta didik, yang keempat faktor alat pendidikan, yang kelima faktor metode pendidikan, yang keenam faktor lingkungan, dan yang terakhir adalah faktor materi pendidikan. Demikian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.